Mama selalu memikirkan calon pendamping untuk Jelita kelak. Mama mau dia itu orang yang benar-benar Mama suka. Dan Mama sudah punya calon untuk dia. Lu jangan nyuruh gue untuk berpikir ya, tapi seharusnya tuh lu yang berpikir. Pantas gak cewek itu gantiin posisi gue? Jelita, lo gak usah ngomong kayak gitu dong. Gue juga tahu, gue gak mungkin samain lo sama Linda. Bego banget lu ya. Jelas-jelas gue gak sama dia. Jelas-jelas gue beda. Samanya itu cuma satu, tertipu sama rayuan lo. Bedanya gue sekarang gak akan tertipu lagi sama rayuan lo. Dan mulai saat ini juga, detik ini juga, kita putus. Ya Tuhan, jadi benar kamu punya pacar teman sekampus? Kamu dengar ya, Mama nggak bisa membiarkan hal ini. Nggak bisa. Kamu harus segera menikah dengan pria pilihan Mama agar kamu bisa lebih terkontrol. Saya Raka dari Jogja. Saya diundang Ibu Atika untuk datang ke sini. Tadi Bapak ini bilang semua orang rumah pada pergi. Iya, semuanya lagi pergi. Gue juga mau pergi. Ya ada aja mau gini cari nyokap gue. Udah, sono pergi. Lo mau gue aja lagi? Hah? Dia ini cewek gue. Berarti cuma gue yang berhak antar dia pulang. Ngerti lo? Ah, udah berisik semuanya. Gue gak mau pulang sama lo, gue juga gak mau pulang sama lo, tau? Gue mau ikut sama lo. Mana mobil lo? Sana. Ya udah ayo. Jelita, tunggu! Makanya, lu jangan sia-siain dia. Lihat tuh, dia udah jalan sama orang lain. Diam lo! Mampus. Sorry gue udah ngerepotin kalian. Gue Jelita. Jelita Sutowo. Denny Satriaji. Sorry, teman saya emang agak pemalu. Soalnya baru pulang dari Jogja. Namanya Raka. Selamat datang ya di Jakarta, semoga lu betah. Terima kasih. Saya tadi sudah diterima baik kok di rumah kamu. Ya udah, lo mau gua antar kemana? Gak usah, gak perlu. Ayo kita pulang. Lagian kenapa sih lo mau pulang sama mereka? Lu jangan nyolot ya. Gue gak mau pergi sama lu, gue mau pulang sama mereka, tau? Jelita, gue udah minta maaf sama lo. Dan gue janji, gue gak bakal ngulangin lagi. Gue gak mau pulang sama lo, ngerti? Gue mau pulang sama mereka. Jelita, please dong. That is my babe. Come on. Ya udah gue balik sama lo, tapi satu syarat ya. Kalau lo mainin gue kayak gini lagi, gue gak akan main-main putusin lo, ngerti? Oke, gue janji. Ya udah anterin gue ke mobil gue. Emang lu bawa mobil? Iya, gue bawa mobil, tapi gue gak parkir di sini. Ntar lu cegat gue lagi. Jelita, Jelita. Lo emang sukses bikin gue cemburu, tau gak? Ayo baby, kita pulang. Maksud kamu Raka? Kamu ketemu dia di mana? Jelita ketemunya 2 kali mah. Pertama di depan garasi, terus barusan ini di diskotik. Kenapa kamu nggak suruh dia masuk waktu ketemu kamu di depan garasi? Jelitanya buru-buru mah. Ya tapi masa kamu biarkan saja dia di depan garasi? Mama kan ada di dalam. Memangnya Kasidi kemana? Kasidinya ada. Oh iya, Jelita ingat.
Raka bilang, katanya penjaga yang di rumah ini, maksudnya si Kasidi bilang bahwa semua orang yang ada di rumah ini pada pergi semuanya. Kasih dibilang begitu? Iya. Aneh. Kenapa dia harus bohong? Ini nggak salah lagi. Pasti ulah Desi. Iya tuh. Sorry ya mah, Jelita juga keceplosan bilang sama Raka kalau semua orang yang ada di sini pada pergi semuanya. Abis nanti kalau si Raka disuruh masuk, Jelita ditahan sama mama nggak bisa pergi, gimana dong? Hah? Mama kecewa. Kecewa sama semua orang di sini. Mama mesti bilang apa sama Widya dan Mas Husen? Mama malu sekali. Bilang aja kesasar. Enak aja kamu ngomong. Ya mas, lempar mas. Wala kok lembek mas. Gini loh mas. Nah, ngono keras. Ayo mas, lempar lagi. Aduh. Keras dong, lihat deh, cuman gitu aja udah kesakitan, Pak. Mainan yang bener, Mas. Jangan keras-keras nih, lempar lagi. Aduh. Mas, kalau semalam Jelita bisa menghindar dari Mas, pagi ini Mas harus tegur dia. Sudah dong, Des. Masa pagi-pagi saya harus ngomel-ngomel sih? Saya mau berangkat kerja. Terus kapan lagi dong, Mas? Mas, dia itu harus dikasih pelajaran. Aku tuh sebel dan gemas sama orang-orang di rumah ini. Mama yang maunya punya menantu miskin, Mas Pram yang terlalu lembek sama Jelita. Aduh mas, masa harus aku sih yang ngurusin semua persoalan di rumah ini? Des, aku tidak pernah nyuruh kamu untuk repot-repot mengurus persoalan yang bukan urusan kamu ya. Mestinya mas prihatin dong dengan keadaan adik kandung mas sendiri. Mas tegur dong. Kalau aku yang negur, jawabannya lebih galak lagi. Mas, emangnya mas nggak pengen tahu semalam tuh dia pergi dengan siapa sih? Semalam pasti dia pergi sama cowok yang waktu kemarin aku ketemu. Kerjanya pacaran melulu, ke disko pulang pagi. Mau jadi apa sih mas? Gak kuliah lagi. Mau jadi badut. Kenapa, Siri? Emang aku pergi ke disko? Sekarang aku udah bangun pagi, aku mau pergi ke kuliah. Mentang-mentang aku ke disko terus aku ngelupain kuliah gitu. So tahu banget sih. Tapi kan kamu ke disko melulu. Aku mau pergi ke disko 10 kali, 20 kali terserah aku, bukan urusan situ, tau? Mas, ajak ya ini istrinya sekali-sekali ke dugem. Ajak mabok aja sekalian, biar dia tahu rasanya mabok kayak gimana. Bisanya cuma shopping, nonton TV aja. Ngabis-ngabisin uang kakak gua aja loh. Nggak tahu kakak gua capek cari duitnya. Dasar. Lihat tuh, dia udah kelewatan tau nggak? Jelita, biar bagaimanapun juga dia kakak kamu. Kamu gak boleh begitu sama dia. Memang kamu yang salah kok. Setiap hari pulang larut malam. Memang kamu kira di rumah ini gak punya peraturan apa? Berisik tau nggak? Aku tuh nggak perlu diatur-atur lagi, udah gede, ngerti? Main semuanya pada ngatur semuanya ya. Siapa yang menjatuhkan? Jelita mah. Kak Desi. Jelita. Udah pasti Kak Desi. Jelita nih emang dasar anak. Orang Jelita tadi mau jalan ke situ kok. Sudah. Pram, tolong panggil Marina buat bersihin ini. Marina. Wah, perang dunia ketiga ini. Sini. Bersihkan. Ma, aku pergi dulu ah. Desi, kenapa kamu suruh Kasidi untuk berbohong? Desi mesti buru-buru mah antar Bagas ke sekolah, nanti terlambat lagi. Tapi kamu harus menjelaskan semuanya dulu sebelum Mama telepon Om Husin. Apalagi sih yang mesti Desi harus jelaskan? Pokoknya Desi nggak setuju anak kampung itu menginjak rumah ini. Desi, kamu nggak punya hak untuk menahan dia masuk ke rumah ini. Mama yang mengundang dia datang ke sini. Dan kamu harus hormati keputusan Mama, ngerti? Pokoknya Desi tidak setuju. Titik. Udah, Desi pergi dulu. Udah, Ma. Biar aku nasihatin dia. Mama gak usah mikir macam-macam. Nanti Mama sakit. Iya Pak, akan saya kerjakan. Susan, saya minta tolong kamu ketikkan surat penunjukan kerja yang kemarin saya kasih filenya ke kamu. Iya, begitu selesai langsung aja bawa ke sini. Thank you.
Maaf, saya tadi sudah ketuk pintu, tapi Iya, ada yang bisa saya bantu? saya Raka. Saya disuruh Pak Hasan untuk menemui Ibu Elisa, manajer SDM di sini. Apa saya bisa bertemu dengan beliau? Iya, saya Elisa. Saya Raka. Maaf, saya pikir tadi Anda sekretarisnya. Anda menginginkan pertanyaan apa dari saya? Apa saja? Saya siap menjawab semua pertanyaan untuk persyaratan diterimanya saya di perusahaan ini. Anda serius sekali. Santai aja. Oh ya, silakan duduk. Terima kasih. Jadi Anda belum nikah? Belum. Sudah punya pacar? Belum. Selamat. Anda sudah diterima. Saya diterima. Iya. Alhamdulillah. Dari wawancara Anda sama Pak Hasan tadi, Pak Hasan itu sudah sangat terkesan dengan Anda. Jadi saya rasa saya udah gak perlu lagi banyak tanya. Maaf, tadi itu sebetulnya bukan wawancara. Cuma karena saya ngeliat Anda terlalu tegang, jadi... Saya juga minta maaf. Sebenarnya saya sudah punya 2 orang istri dan 7 orang anak yang masih kecil-kecil. Iya, selamat siang. Ini Bu, surat yang Ibu butuhkan. Ya, thank you Susan. Raka, ini kan surat yang Anda tunggu. Efektifnya minggu depan Anda mulai kerja. Terima kasih Bu Elisa. Jangan panggil saya Ibu, panggil aja Elisa. Toh kan umur kita nggak jauh beda. Dan istrinya sedang pergi ke pesta. Nah, mungkin penjaga rumah berpikir saya juga ikut. Raka sudah menjelaskan semuanya kepada saya. Dia sangat kecewa sekali. Apalagi Jelita tidak mempersilahkannya masuk. Waktu itu memang dia sedang mengejar urusan penting. Tapi dia sudah minta maaf. Sekarang izinkan saya untuk menyampaikan maafnya. Bagi saya, pintu rumah saya selalu terbuka untuk Raka. Tapi sore ini Raka harus berangkat ke Jogja. Dia harus membenahi barang-barangnya. Karena minggu depan dia sudah harus bekerja. Berita bagus itu. Saya senang sekali mendengarnya. Selamat ya Mas. Mas nggak sia-sia mendidik Raka sejak kecil. Terima kasih atas sanjungannya. Saya rasa Raka nanti kalau kembali ke Jakarta, dia tidak akan menginap di tempat kamu, Atika. Karena dia akan mendapat tempat tinggal dari kantornya. Syukurlah. Meskipun begitu, saya ingin sekali bertemu dengan Raka. Kalau bisa, suruh dia singgah ke rumah saya. Sampaikan salam saya untuk jengui dia dan Raka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, kenapa Papa tadi bilang kalau Raka akan mendapat rumah dari kantornya? Itu kan bohong. Kalau Raka tahu, pasti dia nggak suka. Ma, Papa hanya ingin supaya mereka tidak menyepelekan Raka. Itu saja, Ma. Tapi Pak, biar bagaimanapun juga kita harus membujuk Raka agar dia mampir ke tempat Atika sebelum dia mulai bekerja, Pak. Gue bingung kan. Lu kan udah biasa ngadepin mereka kalau lu pulangnya terlambat. Kok kali ini lu serius banget sih? Ya ini gue ngadepin hal yang lain yang bikin gue pusing. Ada apa sih, Ta? Di rumah gue lagi ribet ngomongin soal jodoh gue. Yang satunya mau begini, yang satunya mau begitu. Tahu deh. Apa? Gue nggak salah dengar. Lu tadi barusan ngomongin soal jodoh. Ya iya jodoh, emang gue ngomongin soal jodoh, emang apa lagi? Meskipun zaman udah mutakhir kayak begini, kalau masalah pasangan hidup,
keluarga gue tuh pasti 100% ikut campur. Apalagi bokap gue udah meninggal, jadi nyokap gue tuh was-was sama pergaulan gue. Nggak ngerti ya? Kita emang seharusnya harus lebih terbuka sama orang tua kita, Ta. Ya iyalah lo, gue udah ngomong jujur juga sama nyokap gue bilang gue pacaran serius sama lo, nyokap gue nggak mau percaya. Gimana lagi? Nggak ngerti ya. Gue ada ide. Gimana kalau lo ngomong sama nyokap lo? Kalau gue ini calon suami lo, Ta. Bukan pacar lo. Dan gue juga akan ngomong sama bokap nyokap gue kalau lo adalah calon istri gue, Ta. Serius lo? Iya, gue serius, Ta. Ta, begitu kita selesai kuliah nanti, lo mau kan jadi istri gue? Lo ngomong beneran atau? Apa gue lagi kelihatan bercanda, Ta? Gue mau gila! Gue mau lah! Waduh, gue sayang banget sama lo, tau gak? Gue juga, Ta. Makasih ya, Ta. Gue yang makasih, gimana sih lo mau jadi suami gue? Lo juga mau jadi istri gue? Oh iya ya? Bener lo. Pak Wijaya, dari grafik penjualan kita yang terus merosot, mungkin Bapak punya satu solusi yang lebih bijaksana daripada memphk-kan ratusan karyawan di pabrik kita. Dek, saya mau nanya ya, kenal Jelita nggak? Saya sih nggak kenal, tapi saya tahu orangnya Tante. Yang cantik itu kan Tante. Tante coba aja tanya ke dalam. Biasanya sih Tante kalau siang-siang gini dia suka sama Kathy atau sama Roy Tante, pacarnya itu. Mari Tante. Tante, sialan. Oh, jadi namanya Roy. Dek, lihat Roy nggak? Roy yang mana dulu nih? Soalnya di sini banyak yang namanya Roy. Yang sering sama Jelita. Oh, Roy Wijaya. Oh, kalau Roy itu sih ada di dalam. Mau dipanggilin Tante? Enggak. Makasih. Biar saya sendiri aja yang ke dalam ya. Ya udah. Tante. Tante lagi. Lama? Lumayan. Ya udah sayang ya. Ntar gue telepon lo lagi. Oke? Oke. Yuk. Bye sayang. Yuk, Nah, bye, Kathy. sayang. Wah. Lo kayak lagi seneng banget ya? Cerita dong, gue udah gak sabar denger. Nggak sabar denger dodol lo. Kemana aja lo semalam? Gue nungguin lo nggak datang lagi. Ya ampun, Lid, sorry banget. Itu gara-gara si Bruce ngajak gue ketemuan lagi. Ya ilah, Kat, udah berapa kali gue bilang sama lo, gue nggak setuju lo pacaran sama bule gila itu. Lebih baik lo pacaran sama cowok lokal. Dia juga nggak ngajakin lo merit. Iya sih, ntar gue pikir-pikir dulu deh. Nyokap gue telepon lo nggak? Enggak, karena lo ngilang tadi di kampus ya? Pasti ada hubungannya sama si kakak ipar lo. Mbak Desi maksud lo? Ya iya, tadi gue lihat dia di kampus. Lo lihat dia di kampus? Salah lihat kali. Ngapain dia kerajinan ke kampus gue? Beneran, Lid. Apa gue yang salah ya? Iya kok. Bisa jadi juga dia datang ke sana. Lo tahu kan, dia kan seksi repot di keluarga gue. Semuanya harus diatur.
Gue gak takut sama dia. Gue buktiin kalau Roy emang pacar gue. Oke coy, ayo kita masuk. Gue ada pegel. Ya, kita aja. Duluan ya, Mbak. Yo. Aduh, Lid. Gue rasa setelah gue denger cerita lo ya, gue mesti lebih banyak mikirin diri gue lebih serius gitu. Gue males pacaran sama si Bruce. Kayak dia gak punya pikiran buat merit sama gue. Ya ilah lo, Cat. Dari dulu juga gue udah gak suka sama Bruce. Lo tahu sendiri. Sekarang lo ngomong kayak gini. Ya ilah, kenapa gak dari dulu aja sih? Gue kan seneng dengernya. Ya, tapi sama siapa ya gue bisa jalin hubungan sama cowok sini? Ya ilah, pakai mikir lagi. Dengerin ya. Pertama-tama, lo tuh harus buang jauh-jauh antipati lo sama cowok lokal. Kalau perlu, lu pilih tuh cowok lokal semuanya, lu jejer-jejerin, lu tunjuk salah satu kalau lu ada yang suka, baru lu deketin, lu pacarin. Tapi sama siapa? Cowok-cowok kampus gue gak ada yang srek. Ya ilah, laga lu sejuta gila. Lu tuh ya, mata lu emang gak bisa ngeliat cowok mancung dikit sama pirang dikit. Oh iya, gue punya ide. Gue kan sebentar lagi mau merit nih sama Roy, ya kan? Nah, di rumah gue ada cowok yang namanya Raka, ya kan? Yang mau dijodohin sama gue, sama nyokap gue. Nah, gue jodohin aja sama lo, ntar gue kenalin. Ya, lu gebetin aja. Lucu juga kali ya. Lucu banget, lucu aja. Ya udah deh, kita ganti baju aja yuk. Lu aja duluan, gue 5 menit lagi di sini. 5 menit lagi, gue mau in the hallway dulu. Gue mau tidur. Jelita memang cantik sih, Den. Om dan tanteku juga sepertinya kepingin banget aku tuh bisa lebih dekat lagi sama dia. Nah, gue tahu kenapa lu mesti nginep di sana. Pasti ada motivasinya. Jangan-jangan lu mau dijodohin sama dia lagi. Dah, tunggu apa lagi? Kerjaan udah dapet. Cewek cantik ada di depan mata. Gue tinggal nunggu undangan dari lu deh. Enggak lah, Den. Dia itu kan udah punya pacar. Kamu sendiri juga tahu itu kan? Makanya, lu mesti bikin dia lupa sama pacarnya. Tapi Jelita bukan tipe aku, Den. Orangnya terlalu manja dan modern. Di samping itu, aku juga nggak bisa ngelupain kejadian yang kemarin. Lu kayak hidup di zaman Siti Nurbaya aja, tau gak? Kolot banget lu. Emangnya tipe cewek lu kayak apa sih? Ya, paling nggak dia dewasa, mandiri, dan bisa menjadi istri yang baik yang mampu mendukung setiap langkah suami untuk mencapai sukses, Den. Aku ini kan pengen menjadi pengusaha sukses, makanya aku itu butuh istri yang bisa mengerti akan ambisi aku, Den. Sepertinya Lisa cocok deh, Den, dengan kriteria aku. Lisa siapa lagi lo? Dia itu manajer SDM di kantor, Den. Orangnya baik dan enak diajak bicara lagi. Serius lo, Kak? Sumpah lu beruntung banget lo. Baru datang ke Jakarta 2 hari aja, lu udah dapat 2 gadis, men. Coba kalau gue dapat separuh dari keberuntungan lo. Akal. Selamat sore, mau pesan apa? Iya. Silakan. Lupa. Silakan. Pesan apa? Pesan sate ayam aja deh. Oh iya, sate ayam. Lalu? Kak. Woi, men. Mikirin apa lo? Pasti lo mikirin cewek lo ya. Tuh, gue lapar gila, Jo. Kat, gue liat cowok lu deh. Siapa? Bruce. Nggak mungkin dia lagi nggak di Jakarta. Di otak lu Bruce mulu yang dipikirin itu si Raka. Mana? Iya nggak sih? Itu siapa, Lid? Sumpah gue suka banget sama dia. Siapa sih tuh? Tapi sayang mobilnya kuno ya. Yang nyetir itu temennya, sebelahnya barunya Raka. Aduh terserah deh, temennya kayak siapanya, kita kesana aja yuk. Ntar gue panggil. Woi, Raka! Men, ada yang manggil lo tuh. Cerita. Biarin aja, Den. Aku nggak mau terlambat ke stasiun. Jangan dong, mereka kan udah manggil lo. Masa lo tinggal sih? Nggak sopan lah. Ayo, men.
Lu masih inget gue kan? Kita pernah ketemu kan? Ya kan? Iya, kita memang pernah ketemu di depan diskotik dan depan pagar rumah kamu. Udah lah men, lupain masalah itu. Ngapain sih? Maafin Jelita lah. Jelita, gimana nggak dikenalin nih? Kenalan aja sendiri loh. Kathy. Ini senang bisa berkenalan dengan kamu. Woi, temen lu kayaknya nggak nerima permintaan maaf gue nih. Ah, sudahlah, nggak usah dibahas lagi. Permisi ya, saya buru-buru. Kak, tunggu Kak. Sorry ya, soalnya kita buru-buru nih. Tapi saya harap kita bisa ketemuan lagi ya. Gini deh, saya kasih kartu nama saya. Oke. Saya tunggu teleponnya ya. Den, buruan dong. Iya. Bye. Hai. Lu kebengong sih jadinya. Belum meraka. Pulang aja deh, gua nggak jadi lapar. Ayo. Aku cocok nggak pakai baju ini? Baru lagi. Mas, denger nggak sih? Aku cocok nggak pakai baju ini, Mas? Cocok. Mas, lihat sini dong. Mas ini nggak romantis deh. Kalau istri yang ngomong, diliatin. Habisnya kamu tuh terlalu sering beli baju. Iya kan, sebagai istri kan harus selalu kelihatan cantik, Mas. Nanti kalau enggak suaminya berselingkuh lagi. Terutama sama sekretarisnya. Memang ada apa? Enggak apa-apa, Mas. Mas, aku ada kabar mengenai Jelita, Mas. Aku tahu siapa cowoknya itu, Mas. Sejak kapan sih kamu jadi detektif? Mas, aku nih serius. Aku waktu itu nggak sengaja ketemu mereka, Mas. Mereka lagi berantem. Kamu sudah kenal dia? Belum sih, Mas. Tapi namanya Roy. Kelihatannya sih dia dari keluarga berada juga, Mas. Mas, aku akan selidiki anak siapa dia sebenarnya, Mas. Mas. Apa? Gue kan udah bilang waktu di pantai, Tah. Lo tenang aja. Lo nggak perlu pusing, Tah. Gue serius sama lo, Tah. Menurut lo, keluarga gue memenuhi syarat nggak sih di keluarga lo? Nah, nggak ada masalah kan, sayang? Ya lu udah bilang belum sama bokap lo kalau hubungan kita serius? Untuk sekarang sih belum, Tah. Soalnya papa lagi sibuk sih. Dia lagi jemput tamu di airport sekarang. Tapi makin panas Jakarta ini. Tok, masukkan ke kamar tamu. Baik, Pak. Nah, itu Roy. Ayo. Mati sih. Roy, kenalkan ini sahabat Papa Herman. Oh, Roy. Om Herman ini sebagian besar menjalankan bisnisnya di Amerika. Dan ini putrinya. Halo. Kenapa mati lu matiin ya? Ntar gue telepon balik, Tah. Ya. Sorry. Dan ini Marisa, putrinya Om Herman. Halo, Halo, Roy. Marisa. Kenapa berdiri terus? Saya silakan duduk. Maksud kedatangan Om ke sini ingin melanjutkan pembicaraan waktu papa kamu ke Amerika. Om ingin Marisa segera menikah. Papa sudah diskusikan dengan Om Herman
untuk menjodohkan kamu dengan Marissa. Memang baru sekarang Papa beritahu kamu. Karena Papa tunggu Om Herman dan Marissa untuk datang ke sini. Karena kalian sudah ketemu di sini, Om harapkan kalian bisa mengenal lebih dekat lagi dan mengerti pribadi masing-masing. Gimana, Roy? Marissa? Roy, dia angkat teleponnya. Halo. Katanya mau telepon balik. Sorry, salah sambung. Salah sambung. Salah sambung apaan sih? Lo ini nyebelin banget sih. Siapa, Roy? Pacar kamu? Pacar kamu kan? Pacar yang hanya untuk senang-senang. Ya kan? Kok Mama bilangnya gitu sih? Jelita, Jelita. Apa kamu yakin pacar kamu itu serius mau nikahin kamu? Mah, Roy itu pemuda pilihan Jelita. Dia itu ganteng, bapaknya kaya raya, pokoknya dari kalangan elit deh. Nah, dia bilang sama Jelita, dia janji kalau kita berdua udah selesai kuliah, dia bakal datang ke sini sama papahnya ngelamar Jelita. Mama tinggal bilang ya, kita married deh. Hah? Ada apa, Roy? Kenapa tidak temani Marissa di luar? Roy, sekarang Marissa sudah ada di sini. Tugas kamu adalah menemani dia kemana dia suka. Papa rasa dengan seringnya kamu menemani dia, pintu hati kamu pasti akan terbuka untuknya. Jadi mulai sekarang, konsentrasi ke Marissa. Karena dia calon istri kamu, Roy. Kenapa, Pak? Kenapa harus Marissa yang menjadi istri Roy, Pak? Karena dia cantik, Roy. Dia baik, berpendidikan. Dia adalah pasangan yang serasi untuk kamu. Tapi Papa tidak pernah membicarakan hal ini sebelumnya sama Roy, Pak. Nggak bisa, Pak. Roy nggak bisa, Pak. Roy sudah mempunyai pilihan Roy sendiri, Pak. Dengar baik-baik, Roy. Selama ini orang mengenal kamu adalah seorang anak pengusaha yang sukses. Kamu pergi kemana-mana, Papa selalu berikan kemakmuran. Tapi sebentar lagi, Roy. Sebentar lagi kemakmuran itu akan musnah. Maksud Papa? Bisnis Papa diambang kehancuran. Om Herman bersedia menyuntikkan dana segar ke perusahaan Papa. Dan kami sudah bersepakat bahwa bisnis dan persahabatan kami berdua akan diikat dengan cara kami berbesanan. Jadi demi kelangsungan bisnis Papa, Roy harus menikah dengan Marissa, Pak. Papa tidak punya pilihan lain, Roy. Tidak punya. Kalau saja mamamu masih hidup, mungkin dia bisa menjelaskan dengan kata-katanya supaya kamu mengerti. Pak, yang jelas, kalau Mama masih hidup, Pak, dia akan memberikan yang terbaik buat Roy, Pak.
Semua papa lakukan ini demi kebaikan kamu. Kalau kamu tidak mau menikah dengan Marisa, bersiap-siaplah memberi nafkah istri pilihanmu itu dengan bermandikan keringat di perusahaan orang lain. Harapan untuk menjadi pengganti papa tinggal harapan kosong. Udah deh, Lid, lupain dulu sementara. Mendingan kita cari toko pas pesanan nyokap lo. Nggak. Dari kemarin gue telepon handphonenya nggak pernah aktif. Di kampus juga nggak nongol. Gue telepon ke rumahnya juga nggak pernah ada. Sebenarnya si kodok Roy ini ngilangnya di mana? Jangan-jangan dia keluar negeri sama bapaknya. Ada urusan mendadak kali. Lid, ini tokonya bukan? Iya ya. Oh iya. Titip deh. Besok ya. Selamat siang, Mbak. Siang. Mbak, gue mau ngambil vas bunga yang dipesan sama nyokap gue. Nama nyokap gue Atika Sutowo. Udah telepon belum? Oh, sudah, Mbak. Tunggu sebentar ya, Mbak. Mbak, pesanannya. Ini? Iya. Ini kan vas bunga yang gue pecahin di rumah. Kok nyokap gue pesen lagi sih? Gue... Jel, kenapa sih Jel? Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.